Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramun, segenap para alimil ulama, para asatijaj, para tuan guru, para tokoh masyarakat, para tuan haji, ibu haji, lil khusus yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Bapak Agus Setiono, ya, Ibu Oyah Setia Bestari. Ini artis ya? Hah? Artis? Mana orangnya Pak? Di atas. Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Muhammad Gibran SAG. Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Ali Shodiq. Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Rahim, Ketua RW Bapak Yaman, Bapak Lurah. Di sini mah kagak ada tulisan Bapak Lurah, tersalen aja juga. Saduki ada, kurang ini catatannya ya. Yang baru aja nyampein daripada informasi penting buat kita terkait masalah KTP, PTSL, apalagi tadi Pak Lurah, pajak. Ya, kita doakan mudah-mudahan tadi orang-orang yang sudah saya sebutin semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rizkinya, diberkahkan rizkinya, diberkahkan rumah tangganya, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Ada yang lupa sebelahnya kepada YTH pengurus Masjid Al-Falah Bojong Menteng, Ustadz Mas Duki, yang tadi pertama udah nyampein daripada sambutannya dan sekaligus menjadi wasilah saya bisa bermuajahah bersilaturahmi di depan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita doakan Bapak Ustadz Mas Duki
senantiasa diberikan keberkahan-keberkahan oleh Allah, berkah rumah tangganya, berkah rezekinya, berkah anak-anaknya, dan tambah-tambah berkah lagi ilmu serta kemanfaatannya. Amin ya Rabbal. Juga seluruhnya para panitia peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tim hadrah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, diangkat derajat kita, derajat kedua orang tua kita, keluarga kita jadi keluarga sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Bu, itu ngapa turun ke bawah? Hah? Begitu? Orang dari atas turun ke bawah ini. Biasanya kan kalau ibu-ibu mau senengnya di atas ya Pak ya? Ya Pak? Salam ibu-ibu, semuanya sehat Bu? Nek sehat? Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Di malam hari ini cuacanya cukup cerah, kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan sekali lagi silaturahmi kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada penghulu alam Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-ayah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Semua apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasbih itu artinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu lillahi ma, ada yang kadang menggunakan man, ada yang kadang menggunakan ma. Kata para ulama, kalau man itu lebih banyak adalah makhluk yang berakal.
Kalau menggunakan ma itu artinya adalah yang digunakan ghairu akal. Artinya kalau yusabbihu lillahi ma, apa-apa makhluk yang tidak berakal, kebanyakan makhluk yang tidak berakal itu mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kita punya guru, emang di muka bumi ini makhluk yang paling banyak adalah makhluk yang kagak memiliki akal. Ikan di lautan, ya nggak Pak? Jenis ikan aja kan banyak. Kalau yang suka mancing paham, ada ikan emas, ada ikan lele, ada ikan, dan banyak sekali jenis-jenis daripada ikan-ikan. Itu baru satu jenis yang di laut. Semuanya makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Nabi Daud sedang membaca kitab Zabur. Nabi Daud kan kitabnya namanya Zabur. Kalau Nabi Isa apa? Injil. Ya. Kalau Nabi Musa Taurat, Nabi Muhammad itu Al-Quran. Kita punya anak kelas 5 SD. Saya punya anak kelas 5 SD. Waktu ulangan biasa kita kepo, nanya, "Kak, tadi kamu udah ulangan?" "Udah, gitu." "Bisa ngerjain soalnya?" "Wah, bisa." "Pelajaran apa tadi?" "Pelajaran agama." "Oh, pelajaran agama. Kamu ada yang ingat nggak soalnya?" "Ada." "Apa?" "Apakah nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud?" "Terus kamu jawabnya apa, Kak?" Saya jawab, "Ada di kitab Safinatun Najah." Dia jawab, kata kitab Safinatun Najah. Orang anak kita tuh baru belajar kitab Safinatun Najah. Pas ada undangan ditanya, kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Daud? Jawabnya adalah kitab Safinatun Najah. Usut, malu-maluin dia lu maka. Kok kan di mana-mana dipanggil Ustaz, duduk. Nabi Daud lagi baca kitab Zabur, itu melihat ada cacing dudatun hamra, cacing itu. Nabi Daud pikir, cacing buat apaan ya? Manfaatnya apa itu cacing? Akhirnya ketika Nabi Daud kerentek di dalam hatinya, itu mikirin ini cacing ciptain buat apa ini cacing. Akhirnya ini cacing dikasih kekuatan oleh Allah, bisa ngomong. Cacing bisa ngomong itu cacing. Amin. Nabi Daud, "Wahai Nabi Allah, aku kalau siang hari fa'alhamani an aqula Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah." Wahai Nabi Daud, aku kalau setiap pagi itu dikasih ilham sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berzikir kepada Allah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah, 1000 kali Pak. Itu cacing ternyata kalau pagi pikirnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Wa bil lail,
Dan kalau malam hari fa'alhamani an aqula, aku kalau malam hari dikasih ilham oleh Allah untuk mengucapkan sallallahu ala Muhammad itu alfa marrah, 1000 kali. Jadi ternyata itu cacing diciptakan oleh Allah. Dia juga berzikir kepada Allah kalau pagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah alfa marrah, 1000 kali. Kalau malam sholawatnya 1000 kali. Kadang-kadang kita yang mancing kagak pernah zikir, kagak pernah sholawat, ambil gitu cacing buat umpan mancing. Halo. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja yang di muka bumi ini, terutama yang goyang akal, itu mereka mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudunya mah kalau kita dengar begitu, kita makhluk sama yang namanya cacing, makhluk yang seolah-olah kata kita agak bermanfaat, tapi dia berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirnya orang tanggung-tanggung 1000 pagi, entar malam 1000. Gitu Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik hidayah kepada kita agar kita bisa mampu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Dari ayat ini kata ulama, tugas pokok Nabi pertama adalah mengajarkan daripada Alkitab, mengajarkan daripada Al-Quran. Yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW punya tugas pokok mengajarkan daripada hikmah. Kata ulama mufassir artinya adalah mengajarkan sunnah, mengajarkan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi punya tugas pokok wa yuzakkihim, yaitu punya tugas membersihkan hati-hati kita umatnya daripada kemusyrikan dan penyakit hati. Pertama, Nabi kita punya tugas pokok yaitu mengajarkan Al-Quran. Tadi kata Pak RW, ini alhamdulillah ini udah dibuka pengajian anak-anak ya Pak RW ya. Mana Pak RW? Pak RW. Rumah dia. Atibu awadak ala salasi fisalin. Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara. Didik anak-anak kalian 3 perkara. Pertama, hubbul Quran. Yang kedua, hubbun Nabi wa ali, dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini alhamdulillah di masjid kita ini yang tadi katanya sudah disebutkan siapa tadi yang muakabin, dipakai buat ngaji, dipakai buat ibadah. Mudah-mudahan terus amal jariahnya mengalir, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diajarkan itu Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mau belajar dan mengajarkan daripada Al-Quran. Alhamdulillah. Apa hak Al-Quran? Di dalam
kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa hak Al-Quran itu Pak Bu, hak Al-Quran itu dikhatamkan 1 tahun 2 kali. Dikhatamkan 1 tahun 2 kali. Itu haknya Al-Quran. Kalau ingin mendapatkan syafaat Al-Quran besok di kuburan di hari kiamat, itu salah satunya tunaikan hak Al-Quran, yaitu 1 tahun dibaca khatam. Nah ini pada pura-puraan loh. Saya khatam Ustaz. Kapan? Saya pas khatam kalau ada orang meninggal rumah, ada bisnis tanah kunjung, baru itu saya khatam. Kenapa saya khatam, saya semangatin? Karena nanti selesai khatam ada berkakak ayamnya. Pas dia baca di rumah mah seayat 2 ayat, ya orang khatam dia baca. Pas giliran ada job tanah kunjung, baru itu dia bisa khatam. Tapi alhamdulillah itu bisa khatam juga. Alhamdulillah. Setahun dia khatam minimal 2 kali. Insya biasanya kita pas Ramadan ya kan, kita menghatamkan daripada Al-Quran di Gober itu. Ada yang 1 hari itu 2 juz. Akhirnya pas khatam itu selesai daripada puasanya 30 hari, puasanya selesai 1 bulan, khatam udah 2 kali. Alhamdulillah. Itu hak daripada Al-Quran, dan Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah tugasnya, yakni membacakan, menyampaikan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi momen maulid sebenarnya Pak kembali kita. Udah jangan makai kita macam-macam ke maulid itu. Gua ngikutin sunnah Nabi apa? Gua poligami, bini gua 3. Alhamdulillah gua mah ya. Nyari yang ribet-ribet. Maka kata Mbah Maimun apa? Kalau orang poligami, dia niatnya katanya sunnah Nabi, itu pastikan orang itu PA-nya orang. Kok bisa Ustaz orang poligami dikata PA-nya orang, dia tidak ikutin sunnah Nabi? Kalau Nabi poligami itu berdasarkan wahyu. Kalau lu poligami berdasarkan ibu-ibu Ampura ini pakai lagi kemana lagi? Ampura ya. Jadi salah satu kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang simpel-simpel aja kita. Artinya keseharian yang kita laksanakan kalau kita cermati itu sesungguhnya sudah mengandung daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan, ya kan, dari dulu orang tua kita udah ngajarin makan dong pakai tangan kanan. Ya, makan pakai tangan kanan. Terus kalau guru kita ngajarin makan pakai tangan kanan. Terus apa? Tangan kanan tapi 3 jari. Kata Ustaz Minta, muridnya kata 3 jari guru, susah makannya guru. Lalu bagaimana 3 jari itu? 3 jari saya mau begini guru. Ya susah makannya. 3 jari itu pertama ibu jari, lonjok jari tengah, 3 jari. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pakai peci. Ini kan keseharian kita. Cuma permasalahan kita kurang hidup. Kurang itu apa? Kurang kita itu memfokuskan. Coba kalau pakai peci, ya Allah, saya lihat pakai peci ini ngikutin sunnah Nabi. Ya Allah, saya pakai baju, pakai serban, pakai sarung, ini ngikutin sunnah Nabi. Karena pada hakikatnya memakai pakaian adalah menutup
ngikutin sunnah. Insya simpel nggak Pak? Cuma kadang kita kurang apa? Kurang memperhatikan, kurang merasa, nggak dirasain gitu. Seolah-olah itu semuanya menjadi kebiasaan yang akhirnya ujung-ujungnya tidak akan ada nilai pahalanya di sisi Allah. Kan innamal a'malu binniyat. Ya enggak? Kata Imam Ghazali, setiap pergerakan duduk diam kita, pergerakan apapun, kalau tidak diniatkan maka itu semuanya jadi lagu, jadi tidak bernilai apa-apa. Maka kita datang dari rumah menuju masjid, satu kita niat i'tikaf, dua kita niat silaturahmi, tiga kita niat yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh. Di antara niat-niat kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya jadi simple, sebenarnya simple. Keseharian kita yang sudah lazim orang-orang kita itu berpakaian, berpeci, bersorban, makan, minum, tinggal diniatkan di dalam hatinya, dirasakan ingin mencontoh, ingin belajar mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi mengajarkan sunnah mulai dari tidur sampai tidur lagi. Itu tidak ada yang tidak terlepas daripada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya itu biar bisa bernilai ibadah? Ya salah satunya adalah mencontoh terhadap apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menanamkan niat-niat yang baik. Innamal a'malu binniyat. Kata para ulama, hadis innamal a'malu binniyat itu dikatakan sepertiga daripada ilmu agama. Dari mana itu sepertiga ilmu agama? Dari hadis pokok pertama, innamal a'malu binniyat. Yang kedua, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan yang ketiga, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Tiga. Ada yang bilang katanya itu 4/4 daripada ilmu agama ada di innamal a'malu binniyat. Ditambahin satunya lagi, innallaha thayyibun yuhibbut thayyibat. Sungguhnya Allah itu indah dan mencintai daripada keindahan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah wa yuzakkihim. Nabi punya tugas pokok adalah membersihkan hati-hati umat dari segala macam bentuk-bentuk kemusyrikan dan penyakit-penyakit hati. Nabi punya tugas itu, 3 pokok itu. Kemusyrikan, maka Nabi diutus ke Mekah di zaman jahiliyah. Yang kemusyrikan saat itu adalah menyembah daripada berhala, menyembah daripada patung. Dikatakan juga zamannya zaman jahiliyah, karena saking jahiliyahnya dan saking parahnya itu udah dibikin patung dari adonan roti. Ntar kalau lapar, maaf Tuhan ya, dipotes itu tangannya dimakan. Tuh. Jahiliyah. Sampai mentaroannya itu, kalau kita paling kan mentaroan duit, ya nggak Pak? Mentaroannya paling mentaroan duit. Kalau di zaman jahiliyah itu taruhannya kandungan ibu-ibu. Ini
kira-kira kandungan di dalam perut ini laki-laki atau perempuan. Taruhannya begitu. Akhirnya apa? Dibelah itu perutnya perempuan. Kalau laki-laki ya berarti dia menang, kalau kagak ya berarti dia kalah. Terus saking parahnya zaman jahiliyah, diutus Nabi kita Muhammad SAW, di antaranya adalah membersihkan daripada bentuk-bentuk kemusyrikan, membersihkan daripada penyakit-penyakit hati, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada suatu ketika dijelaskan di dalam kitab Hayatus Sahabah oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi yang dilanjutkan oleh putra beliau yaitu Maulana Yusuf Al-Kandahlawi. Beliau mengarang kitab, nama kitabnya adalah Hayatus Sahabah. Ditukilkan sebuah cerita di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan hatinya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika ini Abu Hurairah salah satu santri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang disebutnya dengan Ashabus Suffah. Ini kan sekarang lagi viral nih. Katanya apa? Pondok-pondok pesantren itu katanya apa? Pondok pesantren itu adalah nganut pahamnya paham Hindu Buddha. Padahal yang namanya pondok pesantren itu salah satunya adalah mengikut daripada Ashabus Suffah. Siapa itu Ashabus Suffah? Ashabus Suffah itu dijelaskan kurang lebih ada 60 sampai 70 orang. Yang mana mereka sudah tidak punya keluarga, fakir miskin, tidak punya rumah, tinggalnya di emperan Masjid Nabawi. Ashabus Suffah udah ada di zaman Nabi itu, santri-santri yang belajar langsung kontinu kepada Nabi. Jadi Nabi kalau dapat hadiah itu Nabi ambil sebagian dan sebagiannya lagi dikasihkan, disedekahkan kepada Ashabus Suffah. Kalau dapat sedekah, Nabi nggak makan sedikit, semuanya diserahkan kepada Ashabus Suffah. Kurang lebih 60-70 orang Ashabus Suffah, santri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara kontinu belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Abu Hurairah itu biasa, kalau di Masjid Nabawi di zaman Abu Hurairah, di zaman Nabi itu mereka jatuh kalau pas lagi sholat berjamaah, itu hal yang biasa. Kenapa? Karena mereka jarang makan. Kadang bisa ketemu makan seminggu sekali, 3 hari sekali, tapi tetap mereka istiqomah menjalankan ibadah. Jadi kalau sholat jamaah ketepluk, goyang ketepluk. Sampai Abu Hurairah cerita pas dia lagi apa? Lagi sembahyang, itu karena saking laparnya dia jatuh terus diinjak lehernya itu membocah. Abu Hurairah majnun, Abu Hurairah majnun, Abu Hurairah gila, Abu Hurairah gila itu maksudnya punya penyakit ayam, jatuh mulu, diinjak lehernya, cara ngobatinnya begitu. Kata Abu Hurairah dalam hati, buset, gua bukannya gila, gua lapar, PA, diinjak. Dan sering Abu Hurairah ngadu ke Nabi, ya Rasul lapar, dibuka perutnya. Ini ada ganjelan perut, ganjelan batu di kanan kiri. Nabi orang kalah siap, dibuka lagi bajunya, lu 2, gua 4. Ya, itu begitu Pak, mujahadahnya Abu Hurairah. Akhirnya satu ketika itu Abu Hurairah ada pikiran dalam hatinya. Dalam hatinya ada rasa tomak, mengharap pengen dikasih sama orang.
Gua nongkrong gua lapar buat kali gua kalau nongkrong di perempatan bentar ada yang ngajak makan. Begitu Pak. Akhirnya Abu Hurairah nongkrong di perempatan. Dijelaskan habis itu lewatlah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar lewat, buru-buru Abu Hurairah berdiri mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Waalaikumsalam. Gimana keadaan? Alhamdulillah baik. Ini ngomong-ngomong Abu Bakar, ini saya mau nanya, ini ayat ini maksudnya apa ya? Padahal tiap hari ngaji adalah Abu Hurairah. Itu bahasa apa namanya? Bahasa basi kalau kata kita. Dijawab sama Abu Bakar, ini ayat maksudnya begini dan ini begitu. Dan Abu Hurairah ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Maaf Abu Hurairah, saya lagi ada kesibukan yang mendesak. Saya harus segera menyelesaikan urusan saya. Akhirnya Abu Hurairah kecewa dalam hati-hati. Gua udah diajak makan. Datang lagi siapa? Sayyidina Umar. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ada apa Abu Hurairah? Ini saya mau nanya, Tuan. Nanya apa? Ini ayat ini maksudnya apa ya? Jelasin lagi. Padahal itu nanya ayat sebenarnya basa-basi deh, pembuka omongan dia kan diajak ajak mah. Udah dijawab sama Sayyidina Umar. Selesai. Ada lagi keperluanmu Abu Hurairah? Tidak. Kalau begitu saya harus melanjutkan, ada tugas penting. Nah, kecewa lagi dalam hati. Aduh, kagak diajak makan. Nabi niat, kata Abu Hurairah, annahu ya'lamu wa ra'a fi nafsi wal wajhi. Abu Hurairah dilihat sama Nabi dan Nabi paham, kata Abu Hurairah, apa yang ada di muka gua dan apa yang ada di hati gua. Artinya Nabi ngerti zahir batin Abu Hurairah. Mesum Nabi. Ya Abu Hurairah, kata Nabi, sini. Ayo kamu ikut saya. Siap ya Rasul. Dapat enam. Saya izin ya Rasul, saya ikut jenengan. Oke. Lanjut. Ikut toh Abu Hurairah sama Nabi di belakangnya. Sampai ke rumah istri Nabi, Nabi nanya, wahai istriku, adakah makanan yang bisa kita makan? Kata istrinya, ada ya Rasulullah. Baru saja ada yang mengantarkan daripada semangkok susu. Semangkok susu. Abu Hurairah ngomong dalam hati, yes. Jadi minum susu, yes. Lalu Abu Hurairah panggil, ya Abu Hurairah, mari masuk. Masuk. Susunya taruh di tengah. Terus kata Abu Hurairah, gua disuruh minum ya. Tapi apa kata Nabi? Ya Abu Hurairah, kamu panggil teman-temanmu ashabu sufah yang ada di masjid. Ashabu sufah 70 orang Pak. Susunya satu mang. Kecewa Abu Hurairah. Gua yang tadi. Emang gua yang ngarep-ngarep pengen apa? Pengen dapat makanan, minuman. Ini gue suruh manggilin lagi. Udah gitu bukan 1-2 orang, 60-70 orang. Tapi gak apa kata Abu Hurairah, karena dia sering ngaji. Dia ngomong dalam hatinya, man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah. Itu pentingnya orang berilmu. Dia langsung bisa menyikapi keadaan hatinya. Nafsunya buset deh lo. Harusnya kan gua yang minum duluan. Harusnya gua duluan. Tapi dihalau oleh Abu Hurairah karena Abu Hurairah paham itu dia penyakit. Jadi siapa orang yang taat kepada Rasulullah maka dia taat kepada Allah. Siapa orang yang maksiat kepada Rasulullah berarti dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya siap ya Rasul. Artinya mah dongkol Pak. Ya. Artinya itu dilawan nafsu. Siap ya Rasul. OTW kita panggil itu teman-teman kita. Datang ke masjid. Udah bangun itu. Udah bangun ikut. Panggil ke nanti. Panggil semua. Dia itu 60-70 orang ke rumah Nabi. Biasa sahabat masuk ke rumah Nabi ngucapin salam keliling itu bikin halakoh. Halakoh ini model kayak gini, lingkaran 70 orang di tengah-tengah susu di depan Nabi.
Budaya Abu Hurairah udah kumpul semuanya, sudah ya Rasul. Oke, kalau begitu angkat itu mangkok susu. Apa kata aku? Yes, berarti gue duluan yang minum. Yes. Yang terjadi apa kata Nabi? Jangan kamu minum sekali-kali itu susu yang ada di mangkok, kecuali itu teman-teman kamu semuanya minum semuanya. Bongkol lagi artinya apa? Kalau bahasa kita mah bongkol. Wah, nafsunya tuh berontak. Akhirnya mau nggak mau, tadi dalilnya man atwani faqad atallah wa man asani faqad asallah. Wah harus kuat. Minumin satu-satu. Minumin itu sampai 70 orang. Maka kata Abu Hurairah, tidaklah aku meminumkan teman-temanku setelah sampai selesai semuanya, kecuali dalam hatiku berkata buras. Minum ledak buras. Tahu buras Pak? Habis sampai yang ke-70 orang selesai. Dikatakan kata Abu Hurairah, itu susu kira-kira kotrotai itu kira-kira 2 tetes. Udah tinggalan 2 tetes. Nabi belum, gua belum. Masa gua minum duluan? Orang colabang tapi orang ada bisa ini zaman Nabi kan. Udah ya Abu Hurairah, udah ya Rasul. Berarti sekarang tinggal jatahku dengan jatahku, kata Nabi. Jenengan berikan mau nanti ya Rasul. Sampai yang duluan aja yang minum. Karena aku udah tahu udah dua tetes. Kalau aku udah minum ya buras. Tapi apa kata Nabi? Enggak, duluan minum. Enggak jenengan mau ya Rasul. Lo minum. Akhirnya mau dah. Minum itu Abu Hurairah 2 tetes. Takut dikit. Kenapa? Takutnya diminum setegukan dia buras. Tapi apa yang terjadi pas diminum blok. Diangkat. Hah? Kata Nabi, lagi minum lagi. Minum blok. Diangkat lagi dia kaget. Hah? Minum lagi. Blok. Pas keempat kalinya disuruh minum oleh Nabi, ya Rasul, sudah tidak ada lagi tempat susu di dalam perut saya. Udah kenyang tadi. Oke, kalau begitu, sekarang giliran saya. Nabi minum yang 2 tetes. Itu salah satu proses tazkiyah, membersihkan hati dari kemusyrikan dan membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah tomah. Tomah apa tomah? Ngarep dikasih sama orang. Lo lalu mana itu? Ayo ya. Itu salah satu ajaran yang diajarin sama Nabi. Dan kita waktu di pondok diajarin kalau lo kehabisan duit, ya kehabisan daripada transferan kiriman dari rumah, lo jangan buru-buru hubungin orang tua lo. Terus ngapain saya? Lo sholat 2 rakaat, sholat hajat mohon sama Allah. Itu dilatihnya begitu Pak. Bu. Dilatihnya begitu. Sholat dulu hajat 2 rakaat, tunggu dulu kira-kira kagak ada sinyal bakalan duit sampai lo telepon baru orang tua lo. Ini sama sebenarnya. Latihan buat ibu-ibu kepada suami. Ya Bu. Bini saya pinter banget tuh. Pinter nyari duit. Kalau saya kan tugas saya mah nggak ngapa-ngapain, saya nggak ada kerjaan. Kalau bini saya itu pinter nyari duit. Ditaruh di mana dia duit itu saya simpan, pasti bakalan ketahuan sama bini saya. Itu sampai bini. Para ibu-ibu diajarkan, santriwati, santri-santri perempuan diajarkan besok kalau udah berumah tangga, satu kalau butuh biaya belanja itu yang pertama tuh jangan buru-buru minta sama laki lo. Bu, halo, jangan buru-buru lo minta sama laki lo.
lu sholat hajat dulu 2 rakaat, mohon ya Allah ini saya mau belanja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bangunin lagi, lang, jangan lupa lah kewajiban. Itu matinya begitu kok. Jangan apa-apa dikit-dikit laki, yang laki dikit-dikit bini. Itu salah satu ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yakni melaksanakan daripada apa? Belajar membersihkan hati, selalu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya jadi tugas Nabi secara garis besar mengajarkan Al-Quran. Kewajiban mengajarkan anak itu adalah kewajiban fardu kifayah buat bapak dan emaknya. Jadi yang punya kewajiban bukan Ustadz Mas Duki, yang punya kewajiban adalah emak bapaknya. Kalau emaknya yang udah ngajarin anaknya, gugur kewajiban bapaknya. Emaknya nggak ngajarin, bapaknya orang ngajarin, yang dosa emak bapaknya. Tuh, nah Ustaz, saya harus bisa ngajar, harus bisa baca Quran, harus bisa ngaji. Saya titipin baru ke gurunya, Ustaz Mas Duki. Mengkudu gak pikiran. Kita mau ongkong nyari duit, Ustaznya udah dipikirin. Halo, halo. Kan enak banget ya Pak, kewajiban kita dialihkan. Ya nggak suruh ngerjain siapa? Ustaz Mas Duki. Itu orang tuanya cuma nyari duit, ya. Pas di dalam dapat duit kalau inggap sama Ustaz Duki, rokok aja, bayaran orang. Ya anaknya udah bisa ngaji, komplain sama Ustaz Duki. Mana tuh udah bisa loh, gue berani orang bayar. Ya Bu, halo. Ya Bu, jadi kewajiban itu fardu kifayah. Kalau udah laki yang ngajarin, bini gugur. Kalau bini yang ngajarin, laki gugur sudah. Anak yatim Ustaz, nggak ada mak, nggak ada bapaknya. Itu yang kewajiban siapa? Ya kerabat-kerabatnya. Kerabat-kerabat punya kewajiban untuk ngajarin itu ponakannya yang yatim. Ini mah usut, dititipin ke panti asuhan, dititipin ke pondok-pondok yatim piatu. Biar lepas katanya itu tanggung jawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Padahal itu ladang pahala buat kita. Diberkah. Insya Allah. Nah tugas pokok Nabi itu adalah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hikmah, yaitu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi punya tugas untuk tazkiyatun nufus, yaitu membersihkan hati-hati dari penyakit hati, terutama yaitu kemusyrikan yang ada di dalam hati. Bahwa syirik yang berbahaya itu adalah syirik khafi, yaitu syirik yang samar, yang nggak berasa tuh kita, yang nggak berasa di dalam hati kita, penyakit hati. Bahkan dalam satu hadis Nabi, man lam yaskurillah man lam yaskurin nas lam yaskurullah. Siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, man lam yaskurin nas lam yaskurillah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang kagak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Kalau orang baik kepada kita, gampang kita berterima kasihnya. Betul nggak Pak? Bu? Kalau orang datang ujuk-ujuk langsung ngasih duit, ya, sama Pak Lurah 2 miliar, alhamdulillah, makasih. Ya, kita langsung terima kasih, alhamdulillah, wah saudara gua. Ya, itu kalau orang baik. Tapi kalau orang kagak baik, Allah kita zalim sama kita.
Padahal hadisnya tadi itu mannya itu umum. Man lam yaskurin nas, siapa orang. Jadi siapa orang itu umum, baik orang yang baik sama kita, orang yang kagak baik sama kita. Kita diperintahkan untuk bersyukur, berterima kasih sama dia. Kalau kita bisa bersyukur sama orang yang baik, sama orang yang kagak baik sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imam Syarawi, kalau bersyukur sama orang yang baik gampang, tapi kalau bersyukur kepada orang yang kagak baik, ini perlu pemikiran yang jernih. Gambarannya begini, kalau kita diomongin sama orang, digunjing, diomongin kejelekan-kejelekan kita sama orang lain, itu kira-kira yang dapat dosa siapa, Bu? Orang yang ngomongin kita, ya nggak? Yang dapat pahala orang yang diomongin. Maka kata Imam Syarawi, harusnya kita yang di depan TV, ya, gambaran kita di depan TV orang sembahyang, orang zikir, orang ibadah, orang ngapa-ngapain kan masuk saldo. Pahala diomongin orang keren masuk. Orang tetangga sebelah ngomong lagi keren, pahala diomongin orang. Dapat pahala diomongin orang. Baru deh orangnya orang ngapa-ngapain, zikir kagak, ibadah kagak. Maka harusnya orang yang diomongin itu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih. Gua kagak ngapa-ngapain, dapat pahala diomongin. Bagaimana cara berterima kasih sama orang yang demikian? Ntar malam didoain. Ntar malam didoain. Alhamdulillah ya Allah, tadi saya diomongin sama dia, alhamdulillah saya dapat pahala, dia dapat dosa. Tapi saya dapat pahala itu gara-gara asbab dia ngomongin saya, maka saya dapat pahala. Maka ampuni dosa dia ya Allah. Enggak ya Allah, saya kagak nuntut dia sampai akhirat. Ntar aja kita kumpul bareng-bareng selamat di akhirat. Nabi juga senang. Kalau kita tuntut tadi sana wujud dengan Nabi yang sesifat wujud, umatku udah berantakan semua. Itu sampai begitu. Bersyukur kepada manusia, bersyukur kepada Allah. Insya mungkin hanya itu yang bisa saya mudzakarahkan. Maklum Pak, kalau saya nggak bisa melucu, ya. Saya ngomong dari kemarin, orang bisa ceramah, orang bisa melucu. Makanya serius baik. Ini hampura. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang takut kepada kecewa, akan lucu dan lain sebagainya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adapun kalau ada yang bermanfaat, mari sama-sama kita niatkan untuk mengamalkan demi untuk menjadi amal ibadah kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di momen maulid ini kita mudah-mudahan berharap kepada Allah ditambah-tambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah biar diberikan taufik hidayah agar bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, anta ma'aman ahbabta, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Siapa orang yang cinta kepadaku, maka besok dia bersamaku di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.